terima kasih kepada Pak Yohanes dan juga kepada Ibu Fani yang sudah mempersamakan dua pujian yang sangat indah. Ya, Tuhan memberkati. Ya, saudara, mari kita masuk dalam doa sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Kami mengucap syukur dan terima kasih kepadamu ya Tuhan untuk hari yang baru yang Engkau karuniakan kepada kami. Tidak terasa ya Tuhan, di tahun 2025 ini sebentar lagi kami akan mengakhiri tahun 2025 dan sekarang kami sudah memasuki bulan 11 di mana sebentar lagi kami akan merayakan Natal. Mohon kiranya Tuhan menolong, Engkau menyertai supaya kami menghargai waktu yang Tuhan karuniakan kepada kami dan bertanggung jawab di dalamnya. Terima kasih Tuhan, berkati untuk pemberitaan firman Tuhan pada siang hari ini. Kiranya firman-Mu boleh meneguhkan kami, hamba-Mu yang penuh dengan keterbatasan. Tuhan pakai, Tuhan urapi supaya apa yang dipersiapkannya boleh diberitakan dan firman Tuhan menguatkan hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Shalom jemaat yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Saudara, hari ini kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan dengan tema berbahagialah orang yang membawa damai. Saudara, ada satu ayat yang memang kata-katanya sama, saudara ya, yaitu di dalam Matius pasal 5 ayat yang ke-9. Kita akan baca bersama-sama ya. 2, 3. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Sekali lagi saudara, 2, 3. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Berbahagialah setiap kita yang membaca, merenungkan, dan menghidupkan firman Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Saudara, saya pernah melayani di GKI Pluit, dan pada waktu itu saya menjadi pembina bidang diakonia, ya. Dan waktu itu kami sempat untuk menyalurkan bantuan, saudara, di satu sekolah di Pluit itu ada STM, saudara ya. Jadi di perumahan itu, saudara, ada STM di situ sudah cukup lama, dan kami membantu kurang lebih 10 anak dalam hal beasiswa pada waktu itu. Nah, saudara, ternyata sekolah STM ini, saudara, itu anak-anaknya itu mempunyai satu yang seringkali tawuran, saudara ya. Mereka punya musuh satu SMA di depan Bimoli. Saudara tahu ya, perempatan Atmajaya, Bimoli di situ. Saudara, ini menjadi satu tempat, satu titik di mana saudara mereka itu mengadakan tawuran, saudara. Oleh karena saudara anak-anak dari STM itu naik bus, kemudian turun di perempatan Atmajaya itu. Demikian juga saudara dengan satu SMA yang di dekat Bimoli itu, saudara, itu juga turunnya sama. Nah, saudara, mereka itu kemudian tawuran ya. Jadi cukup lama juga ya mereka itu mengadakan tawuran seperti itu, dan lampu merah Pluit itu menjadi satu saksi, saudara, pertempuran antara dua grup anak-anak sekolah begitu. Lalu saya tanya, saudara, kepada kepala sekolahnya, Pak, kenapa nggak bisa dihentikan? Kenapa nggak bisa dilerai ya tawuran ini? Kan ini udah cukup lama. Ya, mereka, kepala sekolah kemudian mengatakan seperti ini, Pak, kita ini bukannya nggak ada usaha. Kami usahakan, ya, kepala sekolah ketemu dengan kepala sekolah, guru-guru kita kumpulkan, kita rapatkan, tapi kemudian damai sejenak, kemudian akhirnya tawuran lagi, gitu. Jadi berbagai usaha udah usahakan begitu ya. Nah, dia mengatakan, ya ternyata biang keladinya itu adalah alumni-alumni. Jadi alumni-alumni mereka, kakak-kakak tingkat yang sudah lulus, saudara, itu yang kemudian yang menjadi troublemaker. Kepala sekolah mengatakan, kami ini peacemaker, Pak. Ya, cinta damai. Sebab itu mau mendamaikan anak-anak. Tapi kakak-kakak tingkatnya
itu troublemaker. Baik itu kakak tingkat yang dari STM maupun kakak tingkat yang dari SMA. Itu kayak mengindoktrinasi atau kayak meracuni adik-adik tingkatnya katanya. Meracuninya dengan apa? Yaitu dengan kata-kata. Ya, ingat ya, kita ini punya musuh bebuyutan. Jadi yang STM, yang kakak tingkatnya STM atau alumninya mengatakan kita punya musuh bebuyutan. Jadi kita harus terus lawan mereka ya sampai habis katanya begitu ya. Dan saudara alumni yang SMA juga sama. Ya, mereka mengatakan bahwa ingat kita punya musuh ya itu STM di sana. Ya, kita serang dan sebagainya ya. Dan kemudian saudara akhirnya saudara diputuskan bahwa guru-guru mereka, saudara. Jadi sebelum pada waktu jam masuk sekolah, ya, atau juga pada waktu pulang sekolah, akhirnya beberapa guru menghantar. Jadi saudara pada waktu jam pelajaran, misalnya saudara baik itu guru dari STM maupun guru SMA, saudara itu menggiring, ya menggiring. Jadi dari situlah saudara kemudian perdamaian itu terjadi. Saudara kita melihat bahwa ada orang-orang yang peacemaker, saudara. Ya, orang-orang yang cinta damai, ya, seperti guru-guru atau juga seperti kepala sekolah. Tetapi, saudara, ada yang troublemaker, ya, seperti dalam cerita ini, saudara, itu adalah kakak-kakak tingkatnya atau juga alumninya. Maka, saudara yang kasih Tuhan, di tengah-tengah dunia yang penuh dengan kebencian, yang penuh dengan tipu muslihat dan lain sebagainya, saudara, kita diminta oleh Tuhan, saudara, untuk membawa damai. Dan orang yang membawa damai itu disebut sebagai berbahagia. Nah, saudara, sebetulnya dalam bahasa Inggrisnya itu adalah diberkati. Diberkatilah orang yang membawa damai, ya, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Maka, saudara, orang yang membawa damai itu adalah orang yang mengusahakan satu perdamaian, ya, yaitu peacemakers, ya. Jadi bukan troublemakers, saudara ya. Troublemaker itu adalah orang yang selalu mengadu domba, memecah belah, dan memfitnah, ya. Tetapi saudara orang yang berusaha mendamaikan orang lain dan membawa kedamaian, terutama bagi mereka yang sedang berselisih atau sedang berkonflik, ya. Jadi mengusahakan satu kedamaian, ya. Satu contoh misalnya saudara, kalau ada suami dan istri di satu lingkungan ya bertengkar, ya nggak bisa dilerai, saudara ya, maka saudara Pak RT lah yang mendamaikan pertengkaran suami istri itu. Atau juga saudara, nah ini saudara yang disebut sebagai pembawa damai, ya Pak RT-nya, saudara Pak RT-nya mendamaikan begitu ya. Atau juga saudara kalau kita punya sahabat, ya si A dengan si A baik, dengan si B baik, ya, tetapi saudara mereka berselisih. Kita menjadi orang tengah, saudara. Ya, apakah saudara mau mengkompor-komporin supaya lebih seru lagi, supaya selisihnya lebih banyak lagi? Tentu tidak, saudara. Orang yang membawa damai, saudara, ya, tangan si A, tangan si B, saudara, dipegang dan kemudian, ayo salaman, ya, damai, ayo damai, ya. Jadi, saudara, seperti itulah orang yang membawa damai, yaitu mengusahakan satu perdamaian bagi kedua belah pihak yang bertikai. Nah, saudara, kata damai sendiri, saudara, itu adalah dalam bahasa Yunani-nya eirene, dan dalam bahasa Ibrani-nya itu adalah shalom. Nah, sebab itu, saudara, setiap kali kemunculan saya selalu mengatakan shalom, ya. Shalom itu artinya damai sejahtera, ya. Itu menjadi satu doa juga, saudara. Kiranya damai sejahtera Allah ada padamu. Ya, jadi sama seperti sapaan atau salam. Kiranya damai sejahtera Allah turun atas kamu. Saudara, kata damai ini, saudara, sebetulnya adalah sebuah ketenangan hati dan pikiran yang berlandaskan hubungan yang benar atau baik dengan Allah. Maka saudara, orang yang membawa damai itu adalah orang yang mengusahakan ketenangan hati dan pikiran orang lain, ya, berdasarkan hubungan yang baik dan benar dengan Allah. Jadi saudara, dasarnya adalah hubungan yang baik dengan Allah, saudara. Jadi saudara, dasarnya bukan uang,
bukan kekayaan, bukan juga jabatan dan lain sebagainya. Tetapi saudara, pembawa damai atau berdamai dengan orang lain itu dasarnya adalah hubungan baik dengan Allah. Saudara, dalam Filipi 4 ayat yang ke-7 dikatakan, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Ya. Nah, saudara, ini menjadi sesuatu hal yang dapat kita renungkan bersama-sama, saudara, bahwa Yesus Kristus itu menjadi satu landasan atau alasan bagi hubungan yang baik itu. Ada satu lagu, saudara, yang saudara pasti hafal, dikatakan, kalau ku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus, dan lain sebagainya. Ya. Nah, saudara, kita mendapatkan damai ya hanya di dalam Yesus. Karena saudara, Tuhan Yesus sendiri juga adalah juru damai. Di mana saudara, dua belah pihak yang bertikai, yaitu antara kita sebagai manusia yang berdosa dan Allah Bapa yang suci, saudara. Itu saudara tidak bisa didamaikan oleh siapapun juga selain daripada Tuhan Yesus Kristus. Jadi Tuhan Yesus itu menjadi juru damai, saudara, tangan manusia dan tangan Allah, saudara, kemudian bersalaman. Sehingga saudara, kalau kita hari ini sebut adalah anak-anak Allah, bukan karena jasa baik kita, tetapi karena anugerah daripada Tuhan. Ya. Nah, oleh sebab itu, saudara, kita melihat bahwa sebelum kita menjadi pembawa damai, orang yang membawa kedamaian bagi orang lain, maka saudara, kita harus berdamai dengan Allah. Kitanya sendiri, saudara, harus punya perdamaian dengan Allah. Ya. Jadi, saudara, ini menjadi sesuatu yang sangat penting, bahwa sebelum kita menjadi juru damai, sebelum kita membawa damai kepada orang lain, saudara, kita lebih dahulu harus didamaikan dengan Allah melalui Tuhan Yesus Kristus. Roma 5 ayat yang pertama dikatakan, sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita, Yesus Kristus. Saudara, kenapa kita membutuhkan juru damai Tuhan Yesus? Oleh karena, saudara, dosa inilah yang menjadi penyebab utama damai itu hilang. Saudara, bagaimanapun juga pada waktu dosa itu masuk ke dalam dunia, maka saudara, Allah itu akan menghukum kita, saudara. Karena saudara, upah dosa adalah maut, tetapi karunia Allah adalah hidup yang kekal. Saudara, pada waktu manusia jatuh dalam dosa, tidak ada cara yang lain, saudara, selain daripada Tuhan Yesus yang menjadi juru damai itu mendamaikan hidup kita. Sehingga dengan demikian, saudara, kita itu diperdamaikan dengan Allah melalui Yesus Kristus. Kemudian, saudara, iman ya itu adalah satu-satunya cara membangun hubungan dengan Allah. Jadi, saudara, hubungan atau relasi itu dibangun, saudara, melalui iman kita. Iman kita ini jadi seperti kendaraan atau alat di mana, saudara, melalui iman itu, saudara, hubungan kita dengan Allah menjadi baik kembali. Saudara, Allah tidak kelihatan, Allah nun jauh di sana, tidak bisa mata manusia itu melihat atau memandangnya, tetapi kita beriman bahwa Dia ada, Dia hidup, Dia mengasihi kepada kita. Ibrani 11 ayat 6 dikatakan, tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Jadi, saudara, sebelum kita disebut sebagai orang pembawa damai, kita sendiri harus berdamai dengan Allah. Ini yang pertama, saudara. Kemudian, saudara, yang kedua, ya, berdamai dengan sesama. Saudara, kalau berdamai dengan Allah menjadi satu landasan, tidak ada satu perdamaian yang abadi atau perdamaian yang
betul-betul saudara disebut perdamaian yang hakiki selain daripada berdamai dengan Allah terlebih dahulu. Maka saudara yang kedua, kita harus berdamai dengan sesama. Saudara, bagaimana Tuhan Yesus pada waktu masih hidup 2000 tahun yang lalu, saudara, juga menjadi juru damai, ya, sehingga dengan demikian Sakius misalnya. Akhirnya saudara, mereka satu rumah tangga itu percaya kepada Tuhan. Siapakah Sakius, saudara? Sakius adalah, saudara, orang pendek, ya, pemungut cukai, ya. Pada suatu hari, saudara, dia itu mendengar bahwa Yesus itu akan lewat di Yeriko. Saudara, hatinya lonely, hatinya sangat kesepian. Oleh karena, saudara, dia adalah bangsa Yahudi, tetapi dimusuhi oleh bangsanya sendiri. Kenapa, saudara? Oleh karena dia memungut pajak, ya, memungut cukai, itu lebih daripada yang seharusnya, saudara. Mencekik leher, mencekik kehidupan, sehingga demikian, saudara, dicap sebagai kaki tangan orang-orang Roma. Hidupnya lonely, hidupnya tersendiri. Tetapi satu hari dia kemudian pengen melihat seperti apakah Yesus. Karena tubuhnya pendek, kemudian dia naik pohon ara, saudara. Pada waktu Tuhan Yesus lewat, kemudian Tuhan Yesus mengatakan, "Hei Sakius, turunlah. Aku hendak makan di rumahmu." Saudara, Tuhan Yesus mau makan, saudara, di rumahnya Sakius. Saudara, tidak bisa terbayangkan dalam pikiran Sakius bahwa Tuhan Yesus yang dia dengar, Tuhan Yesus yang dia sanjung, Tuhan Yesus yang dia, saudara, idam-idamkan, kemudian bisa mau makan di rumahnya, saudara. Ini menjadi satu anugerah Tuhan. Dan saudara, kita melihat ketika dia percaya kepada Tuhan Yesus, saudara, ada satu perubahan. Perubahan apa itu, saudara? Saudara, mana mungkin kalau Sakius itu tidak percaya kepada Tuhan Yesus, itu bisa bermurah hati. Karena saudara, setelah perjumpaan dengan Yesus, Sakius mengatakan apa, saudara? Setengah daripada hartaku akan diberikan kepada orang miskin. Mana mungkin, saudara, itu terjadi kalau bukan di dalam Yesus? Saudara, karena dia mencekik, dia memeras akan uang rakyat, saudara, sampai dia dimusuhi. Tetapi perjumpaannya dengan Yesus, dia didamaikan bukan hanya dengan Allah, tetapi juga dengan sesama. Bahkan dikatakan, saudara, jikalau ada orang yang dirugikan oleh aku akan ganti. Saudara, berapa persen, saudara? 4 kali lipat. 400%, saudara. Saudara, kalau kita mau menanamkan modal atau juga menanamkan uang, saudara, di Bank of Sakius, saudara, 400%, saudara, bunganya. Saudara, ini luar biasa, saudara. Satu perubahan yang radikal, yang sangat luar biasa sekali, saudara. Perjumpaannya dengan Yesus menyebabkan Sakius berubah. Demikian juga, saudara, dengan wanita Samaria. Saudara, ketika wanita Samaria, saudara, siang-siang hari bolong, di mana saudara, mungkin dia merasa malu, saudara, bertemu dengan wanita yang lainnya, saudara. Perjumpaan dengan Yesus, saudara, mengubahkan segalanya. Dia sekarang, saudara, menjadi pemberita firman. Dia ketok-ketok rumah, dan akhirnya, saudara, percaya kepada Tuhan. Saudara, yang kasihan Tuhan, wanita Samaria ini sudah diperdamaikan dengan Tuhan. Dia sudah beres dengan Tuhan. Maka, saudara, beres dengan sesama, ya. Saudara yang kasihan Tuhan, di dalam kita mau berdamai dengan orang lain, saudara, ada satu kata yang perlu diucapkan, ya, yaitu 3 kata yang mungkin sulit, saudara, bagi orang yang bertikai atau berselisih, dengan mengatakan, "Saya minta maaf." Oke, sekarang kita latihan sedikit, saudara, ya. Saudara, memang bagi suami dan istri, ya, saya minta nanti, ya, suami dan istri, tetapi bagi saudara yang bukan suami atau bukan istri, boleh juga mengatakan, "Saya minta maaf," sambil latihan, saudara, ya. Karena dengan cara seperti ini, saudara, nanti kita
juga kepada orang yang bersalah atau kepada orang yang bertikai, kita harus mengatakan seperti ini, saudara ya. Oke, saudara salaman dulu ya, suami istri tatap matanya, saudara ya. Suami dulu mengatakan kepada istrinya, saya minta maaf. Atau kepada teman seiman ya, katakan saya minta maaf. Nanti yang sebaliknya, ayo kita lakukan ya. Saya minta maaf. Oke. Saudara, kenapa kita mudah saudara mengatakan seperti ini? Karena tidak bertikai. Betul nggak saudara? Tapi saudara kalau selisih paham, 3 kata ini berat. Tetapi saudara bukan berarti tidak bisa kita lakukan. Karena saudara Tuhan suruh saudara untuk kita itu berdamai. Ya, nah, saudara yang kasih Tuhan, ini tadi ada satu firman Tuhan ya di dalam Matius pasal yang kelima ayat 23 dan 24 mengatakan demikian. Sebab itu, jika engkau mempersembahkan persembahanmu di atas mezbah dan engkau teringat akan sesuatu yang ada dalam hati saudaramu terhadap engkau, tinggallah persembahanmu di depan mezbah itu dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu, lalu kembali untuk mempersembahkan persembahanmu itu. Pertanyaan saya, siapa di sini yang bersalah? Apakah engkau atau saudaramu? Coba, engkau atau saudaramu? Perhatikan kalimatnya, saudara. Kalimat Tuhan Yesus. Engkau atau saudaramu yang salah? Saudaramu, saudara ya. Perhatikan saudara, sebab itu jika engkau mempersembahkan persembahanmu, jadi yang engkau ini, yang dikatakan oleh Tuhan Yesus engkau, ya, itu kalau kamu mau mempersembahkan persembahanmu di atas mezbah, lalu kamu itu ingat gitu loh, ingat sesuatu yang ada di dalam hati saudaramu terhadap engkau. Mungkin pernah tersinggung, mungkin pernah disakiti oleh kita secara tidak sengaja dan lain sebagainya. Saudara, Tuhan Yesus mengatakan tinggallah persembahan itu, ya. Lalu cari dia, ya, dan kemudian pergi berdamai dulu, baru kemudian mempersembahkan persembahan kepada Tuhan. Saudara, ini menjadi sesuatu yang memang harus seperti ini, saudara. Kalau kita mau menjadi juru damai, kalau kita mau menjadi pembawa damai, saudara, maka saudara kita itu harus berdamai dulu dengan sesama, saudara. Saudara, ini menjadi sesuatu yang harus kita lakukan ya di dalam kehidupan kita, saudara. Nah, saudara, jadi tadi, saudara, kalau kita meminta maaf, saudara, maka saudara yang satu itu harus memaafkan. Maka saudara coba kita latihan lagi, saudara, karena ini nanti akan menjadi sesuatu hal yang mungkin menjadi satu kenyataan kalau nanti kita misalnya berselisih atau berbeda pendapat dengan teman, saudara. Kalau misalnya teman saudara ada bersalah, kemudian kita juga dia minta maaf, kemudian kita mengatakan saya memaafkan kamu. Ya, coba sekali lagi saudara dengan yang tadi ya, suami dan istri dengan tetangga-tetangga bersalaman, ya, tatap wajahnya, ya, saya memaafkan kamu. Suami dulu, lalu istri, saya memaafkan kamu. Ya, ya, baik saudara. Nah, saudara, sekali lagi ini adalah hal yang mudah yang kita lakukan, tetapi saudara, karena apa saudara? Karena kita tidak sedang bertikai, tidak sedang bertengkar. Ya, tapi coba kalau misalnya selisih pendapat ada di sebelahnya, ya boro-boro gitu ya. Saudara yang kasih Tuhan, apakah kalau kita tidak bersalah, kita juga saudara harus meminta maaf? Harus meminta maaf nggak saudara? Saudara, kalau kita tidak bersalah,
saudara kita pun harus meminta maaf, saudara. Karena saudara ada kalanya, saudara mungkin orang itu tidak sengaja, kita tidak sengaja saudara mengatakan sesuatu atau berbuat sesuatu yang menyinggung perasaannya. Karena saudara tidak, pada waktu dua orang bertikai, tidak ada yang 100% benar, tidak ada yang 100% salah. Kalau dia saudara tersakiti, berarti saudara ada sesuatu yang dia merasa bahwa kita ini saudara sudah menyinggung akan perasaannya. Ya. Saudara satu hari, sebetulnya dalam konteks bercanda saudara ya, dalam konteks bercanda dengan teman-teman. Kemudian saudara ada satu teman mengatakan, kamu jadi saya lagi nimbrung di sana, teman si A sama si B lah begitu ya. Si A menanyakan, kamu kepanjangannya Kak itu apa gitu. Saudara entah kenapa pada waktu itu saudara, kemudian saya nyamber, kampret kali katanya. Saudara tidak sengaja saudara saya mengatakan kampret kali begitu ya. Nah kemudian saudara ternyata perkataan itu telah menyinggung perasaan teman saya itu gitu ya. Dan kemudian saudara besok harinya ya teman yang bertanya itu, Kak itu apa begitu ya, panjangannya apa gitu, misalnya namanya apa, misalnya apa begitu ya, terus panjangannya Kak, dan kemudian saudara Kaknya itu harusnya namanya dia lah begitu ya. Ternyata saudara dia tersinggung dengan saya. Dan kemudian kamu tahu nggak, waktu kamu ngomong begitu, ibu ini tersinggung loh. Wah kata saya, masa kan dalam konteks bercanda, iya tapi dia tersinggung. Akhirnya saudara saya telepon, saya minta maaf saudara. Jadi bukan bermaksud seperti itu. Ternyata saudara kata kampret itu punya beberapa arti. Dia mengartikan, saya mengartikannya kampret itu kan kayak kelelawar kecil, pemakan buah begitu ya, kampret itu ya. Tetapi saudara ada kata lain, saudara itu adalah kata yang kasar, saudara. Bajingan atau sialan begitu. Itu ada arti seperti itu, saudara. Jadi saudara sejak dari itu, saudara saya harus hati-hati saudara dalam bercanda. Karena itu betul-betul dalam konteks bercanda gitu. Jadi waktu itu saya minta maaf. Nah saudara yang kasih Tuhan, mungkin kita dalam konteks bercanda, mungkin kita kelakuan kita, tingkah laku kita, saudara yang menyebabkan saudara kita ini tertusuk hatinya. Sekalipun sudah barangkali kita tidak bersalah, kita pun sudah perlu untuk minta maaf. Saudara ada perkataan atau kutipan dari pada Mother Teresa ya, peace begins with a smile. Ya, kata-kata yang bagus ya. Jadi saudara damai itu dimulai dari mana saudara? Dengan sebuah senyuman. Nah sekarang saudara senyum kepada tetangganya tadi saudara ya. Saudara senyuman saudara, dengan senyuman. Jangan pelit-pelit saudara senyum, karena ini dikatakan saudara mulainya sebuah damai. Sebuah damai itu dimulai dari sebuah senyuman, senyum, saudara. Ya, saudara, bukankah kita juga pada waktu misalnya teman kita tiba-tiba datang dengan muka mengkerut, dengan muka gak enak dilihatnya begitu ya. Bukankah saudara kita juga, lu kenapa sih? Kok mukamu begitu amat begitu ya? Gak enak saudara. Ya, tetapi saudara dengan senyum, tentu bukan senyum yang dibuat-buat ya. Saudara kita harus lakukan seperti itu ya. Nah, kemudian saudara juga yang ketiga saudara ya. Nah, jadi saudara kalau kita sebelum kita membawa damai, maka saudara kita itu harus berdamai dengan Allah, berdamai juga dengan sesama ya. Maka saudara kita disebut sebagai anak-anak Allah karena kita membawa damai ya. Saudara, membawa damai ini ada dua hal ya. Yang pertama adalah membawa damai bagi orang lain kepada Allah. Jadi kita ini saudara yang membawa damai ya bagi orang lain kepada Allah. Sama seperti kita saudara, dulu kita ini belum percaya kepada Tuhan, ada orang lain yang memberitakan tentang Yesus, yang memberitakan tentang Injil kepada
kita sehingga kita menjadi percaya. Sudah dalam 2 Korintus 5 ayat 18 sampai dengan 20, di mana di sini Rasul Paulus menjadi orang yang mendamaikan ya jemaat Korintus dengan Allah. Dikatakan demikian. Dan semuanya ini dari Allah yang dengan perantaraan Kristus telah mendamaikan kita dengan dirinya dan yang telah mempercayakan pelayanan pendamaian itu kepada kami. Sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. Ia telah mempercayakan berita pendamaian itu kepada kami. Jadi, kami ini adalah utusan-utusan Kristus, seakan-akan Allah menasihati kamu dengan perantaraan kami. Dalam nama Kristus, kami meminta kepadamu, berilah dirimu didamaikan dengan Allah. Jadi, saudara, Rasul Paulus bertindak sebagai juru damai, sebagai orang yang membawa damai untuk mendamaikan orang-orang Korintus dengan Allah. Ya. Satu lagi, saudara, selain kita ini membawa damai bagi orang Allah, kepada Allah, saudara, maka saudara kita juga membawa damai bagi orang lain kepada sesama. Nah, saudara, ini ada satu contoh kasus yang bagus, saudara, dalam Filipi 4 ayat 2 dan 3. Yodia kunasihati dan Sintike kunasihati, supaya sehati sepikir dalam Tuhan. Bahkan kuminta kepadamu juga Sunsugos, temanku yang setia, tolonglah mereka, karena mereka telah berjuang dengan aku dalam pekabaran Injil, bersama-sama dengan Clemens dan kawan-kawanku sekerja yang lain, yang nama-namanya tercantum dalam kitab kehidupan. Jadi saudara, dua wanita ini yang namanya Yodia dan juga Sintike dinasihati oleh Paulus supaya sehati sepikir. Karena saudara mereka bertengkar. Dua wanita ini sudah bertengkar. Saudara, saya ingin tanya, Yodia dan Sintike apakah jemaat biasa atau pelayan Tuhan? Kalau dilihat dari ayat yang ketiga. Pelayan Tuhan bukan? Saudara, di antara pelayan Tuhan itu, saudara, karena di sana dikatakan mereka telah berjuang dengan aku, ya, dalam pekabaran Injil. Kemana-mana, saudara, barangkali mereka ikut bersama-sama dengan Paulus. Tetapi sekarang sudah selisih paham. Lalu Paulus minta Sunsugos supaya mendamaikan mereka juga. Jadi Paulus dan Sunsugos, saudara, dipakai oleh Tuhan untuk mendamaikan dua orang yang bertikai. Nah, saudara, kalau kita mau menjadi pembawa damai, saudara, maka saudara kita juga harus mendamaikan orang lain yang berselisih. Jangan malah ngompor-ngompori, jangan malah menyiram, saudara, bensin di tengah-tengah pertengkaran yang hebat, saudara. Ya, kadang-kadang saudara ada orang yang tepuk tangan, ya, ayo, ya, dibesar-besarkan supaya pertengkarannya semakin besar. Ya, jangan seperti itu, saudara, ya. Saudara, Mother Teresa mengatakan seperti ini. Apa yang dapat Anda lakukan untuk mempromosikan perdamaian dunia? Jawabannya adalah pulanglah dan cintai keluarga Anda. Ini sangat menohok sekali, saudara. Karena, saudara, perdamaian dunia tidak mungkin terjadi, saudara, jikalau keluarga-keluarga itu kemudian berantakan. Keluarga-keluarga berselisih satu dengan yang lain. Keluarga adalah unit yang kecil. Sebab itu, saudara, coba, apakah ada di antara kita, suami dan istri, yang sedang selisih paham, yang sedang bertengkar, yang sedang tidak sehati dan sepikir? Saudara, biarlah kiranya kita boleh saling mencintai satu dengan yang lain. Dan kemudian, saudara, yang terakhir akan disebut anak-anak Allah. Saudara, anak-anak Allah di sini, saudara, bukanlah suatu hasil di mana karena kita menjadi juru damai atau mendamaikan orang lain, ya, kemudian, saudara, kita disebut anak-anak Allah. Tidak, saudara. Jadi, saudara, anak-anak Allah itu adalah status yang diberikan oleh Tuhan. Pada waktu kita percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, ya,
waktu dia mendamaikan kita dengan Allah, saudara, maka saudara itu adalah anak-anak. Kita disebut anak-anak Allah. Lalu saudara, kenapa orang yang membawa damai disebut anak-anak Allah? Saudara, karena itu menjadi apa? Tanda atau ciri bahwa anak-anak Allah itu adalah orang yang membawa damai. Orang ini adalah cirinya, saudara ya. Maka saudara, biarlah kiranya kita boleh menjadi juru damai dan supaya kita disebut sebagai anak-anak Allah. Kita sudah disebut anak-anak Allah dan ciri daripada anak-anak Allah, tanda anak-anak Allah adalah karena kita membawa damai. Ya. Maka saudara boleh dikatakan bahwa Matius 5 ayat 9 dengan bahasa lain seperti ini, saudara. Diberkatilah orang yang mengusahakan ketenangan hati dan pikiran yang berlandaskan hubungan yang benar atau baik dengan Allah. Karena itu merupakan tanda dari anak-anak Allah. Dan untuk kita bawa pulang. Saudara, barangkali ini bagi sebagian orang sulit untuk dilakukan. Tetapi ini menjadi satu keharusan. Yang pertama, sudahkah kita berdamai dengan Allah dan sesama? Jika di antara kita ada hubungan yang belum beres dengan sesama, maukah kita cari orang itu, telepon, WA, atau mengunjungi rumahnya dan meminta maaf kepadanya? Tinggal saudara kemauan dari hati kita, apakah kita mau atau tidak. Yang kedua, pembawa damai adalah perantara atau orang yang ada di tengah, yang membawa orang lain dalam hubungan yang benar dengan Allah dan sesama. Maukah kita menjadi agen-agen perdamaian yang menghubungkan orang lain dengan Allah dan sesama? Saudara harus menjawab di dalam hati saudara dan melakukannya. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk berita firman-Mu yang sudah kami dengar pada siang hari ini. Dengan kekuatan kami atau dengan kemampuan kami rasanya tidak sanggup ya Tuhan untuk menjalankan firman-Mu. Hanya dengan memakai kekuatan dari Tuhan dan Engkau sendiri ya Tuhan yang memberikan dorongan, barulah firman-Mu dapat kami lakukan. Sebab itu Tuhan, biarlah kiranya Engkau yang akan menolong kepada kami agar kami boleh berdamai dengan Engkau, berdamai dengan sesama, dan kami boleh menjadi pembawa damai bagi orang lain. Bantu kami ya Tuhan yang lemah ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Saudara, kita akan lanjutkan dengan 2 sakramen.